Taib, hikmah yang selanjutnya. Man lam yashkurin ni'am, faqad ta'arrada li zawaliha, wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri segala nikmat, ya, maka berarti ia ta'arrada itu ta'arradali itu artinya dia bersedia untuk ta'arradali zawaliha, ketidak bersyukur kepada Allah itu sebuah persediaan untuk dihilangkan nikmat itu oleh Allah. Ya. Ta'arrada itu ditimpa, li zawaliha, hilangnya nikmat itu. Orang yang tidak bersyukur nikmat-nikmat Allah, maka ya, dia bersedia untuk ditimpahkan hilangnya nikmat itu. Wa man syakaraha, dan orang yang mensyukuri nikmat Allah, faqad qayyadaha, berarti dia telah mengikat nikmat itu biiqaliha, dengan talinya, agar tidak hilang nikmat itu. Maka mensyukuri nikmat itu mengekalkan nikmat, bahkan menambah nikmat itu. Ini sama yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, katanya. Barang siapa yang telah bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat itu. Wala in kafartum, jika engkau tidak bersyukur, di situ menggunakan kata kufur, kafartum, yakni kufur nikmah, menkufuri nikmah, tidak bersyukur kepada nikmah, inna azabi lasyadid, dia akan menerima siksaku yang pedih. Itu sebab dalam hadis Nabi dikatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Penyakit orang yang tidak bersyukur adalah selalu tamak. Ya. Tamak ini selalu merasa susah, padahal harta cukup aja. Tapi kenapa merasa susah saja, merasa fakir saja? Ini karena dia tidak bersyukur, jadi tidak merasa kekal, merasa ada nikmat itu, apalagi merasa lebih. Merasa ada pun tidak, kalau dia tidak bersyukur. Ini adalah azab. Azabnya orang yang tidak bersyukur itu merasakan kekurangan saja, yang disebut fakir. Kadal fakru, nyaris kepakiran ini, an yakuna kufran, membawa kekufuran. Penyakit tidak merasa ada nikmat, ya, yaitu merasa fakir, ini dekat, hampir kepada kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum an yakuna kufran inna azabi lasyadid. Di dalam hikmah itu terkadang sebab didahulukan, akibat dibelakangkan. Itu memang uslub hikmah. Atau sama dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
Allah tidak akan merubah nikmat yang ada pada kaum. Harta kalau disyukuri dia merasa lebih aja, bukan kurang. Tetapi kalau tidak disyukuri, maka dia merasa tersiksa. Ya. Maka kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nikmat yang ada pada diri si kaum itu. Ya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah sifat atau akhlak yang ada pada diri mereka. Kalau bersyukur, maka nikmat itu menjadi rasa lebih. Kalau tidak bersyukur, maka nikmat itu akan menjadi musibah bagi dia. Allah rubah nikmat ini ya, menjadi anugerah dan menjadi musibah tergantung diri seseorang kaum itu bersyukur atau tidak bersyukur. Air, siapa yang tak perlu air? Kekurangan air. Nah, kita dulu di rumah air tak ada, rasanya sudah neraka itu, padahal belum apa-apa. Ya, kan nikmat sangat air itu. Tapi kalau air itu jadi banjir, malah petaka namanya. Maka nikmat itu berubah jadi musibah. Ya, sebabnya adalah karena kita tidak bersyukur. Berubah menjadi azab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah ini artinya ayat yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin, tapi sering diartikan ini Allah tidak merubah kalau kita tidak merubah. Enggak ada. Perubahan itu semua Allah yang merubah. Ayat Al-Quran itu adalah untuk berbicara tentang balasan. Jika bersyukur kepada nikmat, engkau merasa serono dan merasa selalu lebih saja, harta itu tak kurang. Tapi kalau tidak bersyukur, ya, mungkin secara bilangan harta lebih banyak, tetapi lebih tersiksa. Inna azabila lasyadid. Artinya ketika seseorang itu atau golongan itu atau kaum itu merubah di dalam dirinya ketaatan itu, artinya syukur menjadi tidak bersyukur, padahal Allah berikan ihsan. Nah, seperti yang di atas itu, hikmah yang di atas tadi, ihsan. Allah berikan nikmat, Allah berikan kemurahan, tetapi dia tidak bersyukur. Maka nikmat itu Allah rubah menjadi siksa. Orang dengan harta kekurangan, ini kan harta jadi siksa, bergantung pada harta. Zaman sekarang orang mudah mendapatkan harta, tetapi orang menderita karena kemudahan itu, karena sama sekali orang tidak bersyukur. Orang dulu tengok susah, ya, nak pergi jauh susah. Sekarang nak pergi jauh kereta pun mewah, ya. Orang jalan kaki, kalau jalan susah cari kedai. Sekarang kita menghindari kedai susah, kedai makan, ya. Kalau orang yang jaga makan sekarang susah, keluar saja kemana-mana, lagi di Indonesia, ya, setiap satu jengkal di Indonesia itu ada kedai di tepi jalan, ada meja, ada kursi, terus jual makanan. Dulu orang susah tapi mensyukuri, ya, dia serono hidup, ya. Kita dulu tak ada orang stres karena ekonomi, sekarang semua stres. Itu maknanya azab dari Allah, tidak mensyukuri apa yang ada. Orang stres di tengah-tengah bandar yang mewah,
Yang di bukit orang asli tak ada pernah stres. Ya. Itu karena tak syukur. Allah tak akan merubah itu nikmat menjadi kesengsaraan karena dia merubah. Nikmat itu mestinya disyukuri atau kemudian menjadi tidak disyukuri. Maka menghadap Allah ya, dengan segala budi baik kalau kata kita. Ya, orang kan suka kalau kita datang dengan menyebut budi baik dia. Itu kan satu gambaran. Maka kita kepada Allah, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kalau bukan karena Engkau, kalau bukan karena Engkau, ya, memang itu bunyi tauhid. Itulah bunyi tauhid yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah sudah tajalikan kepada bentuk perkataannya, perbuatannya kepada mukmin itu. Ya. Itulah ihsan. Itulah menghadap kepada Allah dengan segala kelembutan ihsan. Ya. Coba tengok orang di negara Afrika yang makan pun mungkin nasi dibersihkan dari debu, tidak stres. Kita ya, makan tiap malam nasi biryani di warung mama, stres. Itu masalah kejiwaan, masalah penyakit. Ya. Karena nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat yang ada pada kamu apapun itu dari Allah. Ya, bersyukur tuh bersyukur dengan hati. Apa dengan hati? Ini yang paling tinggi. Ya, yaitu syuhud, menyaksikan bahwa ya, yang beri nikmat itu dengan Allah. Dengan lisan itu hanya sebagai tanda bahwa dia hatinya bersyukur. Ya. Dengan menyebut rasa syukur kepada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, kalau dengan tubuh ya sebagaimana yang kita tahu, maka dengan melakukan ketaatan, ya, ibadah, khidmat, ada ya, para guru-guru masyaikh sufi dulu sering menasihatkan, ya, hendaklah setiap nikmat yang Anda terima kemudian Anda syukuri kepada Allah, ya, dengan menggunakan tubuh ini ya untuk berkhidmat kepada Allah melalui manusia lah. Ya, memang berkhidmat kepada Allah melalui mana? Ya. Bukan macam kita nak pergi ke tuan guru pulan, berkhidmat dengan tuan guru pulan. Ya, itu kalau pergi ke tuan guru satu orang. Tapi kalau berkhidmat kepada Allah, semua manusia jalan untuk khidmat kepada Allah. Mana yang memerlukan secara syariat, ya, dengan tubuh kita khidmat. Taib. Kemudian hikmah yang berikutnya,